Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati keluarga besar Yayasan dan Takmir Masjid Namira beserta seluruh pengurus, juga Bapak Ibu para jamaah sekalian, anak-anak kita semuanya yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana sehat walafiat, meskipun terdengar sedikit-sedikit batuk-batuk ini kayaknya ini. Ya. Lagi musim kayaknya ini. Mudah-mudahan yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak, Ibu, para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pengajian tafsir kita, tafsir surat Al-Fath. Dan pada malam hari ini kita akan kaji bersama-sama ayat yang ke-5 dan 6. Ini ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat. Allah akan memasukkan orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan jannatin, ke dalam surga. Jannat ini kalimatnya jamak. Jadi surga itu jumlahnya banyak. Jannatin, di mana surga itu tajri min tahtihal anhar. Ada sungai-sungai yang mengalir di bawah surga-surga itu. Ini menggambarkan kalau di dunia ketika ada taman, ada pohon-pohon yang rindang, pohon-pohon berbuah, kemudian di sela-sela tanaman itu ada gemercik sungai, kali yang mengalir, itu menunjukkan betapa suasananya menjadi suasana yang menenteramkan. Itu gambaran duniawinya surga. Setahu saya tidak ada satupun gambaran surga di dalam Al-Quran itu yang suasananya suasana padang pasir. Apa ada ayatnya itu? Menggambarkan surga, padang pasir, tandus. Karena secara fitrah manusia tidak suka panas, tandus, gersang.
Karena itu Allah gambarkan surga, ini sekedar gambaran saja, nanti di surga benerannya justru lebih mulia, lebih jauh, lebih menenteramkan. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Artinya orang itu kalau sudah dimasukkan Allah ke dalam surga, itu selamanya di surga. Tapi kalau Allah memasukkan dengan keadilannya orang ke neraka, itu belum tentu kekal. Ada yang memang di neraka itu khalidina fiha, ada yang di dalam neraka itu sampai habis dosa-dosanya. Sehingga ada yang masuk neraka kekal, ada yang masuk neraka habis dosanya, kemudian diangkat dan dimasukkan ke surga. Ketika semua siksa di neraka naudzubillah itu dirasakan, lidahnya digunting-gunting, kemaluannya ditusuk-tusuk, perutnya dibakar, begitu dimasukkan ke dalam surga, Allah menyuruh orang ini minum air dari telaga atau haud di surga. Sejak itu menjadi berubah, layak menjadi orang yang tinggal di surga. Itu khalidina fiha. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Dan Allah menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Apa bedanya dengan wa yaghfir, mengampuni? Jadi kalau yaghfiru itu diampuni, artinya dia memang berdosa tapi dihapus. Tapi kalau yukaffir, dia berdosa tapi ditutupi. Ada tapi ditutup. Tidak dianggap sebagai sesuatu yang diadab di neraka. Karena itu dosa-dosa kecil bisa dihapus dengan amal soleh. Tapi dosa-dosa besar bisa diampuni dengan taubatan nasuha. Ini perlu diingat. Saya ulang lagi, kalau dosanya dosa besar akan diampuni oleh Allah kalau pelakunya beristighfar, bertaubat, taubatan nasuha. Tapi kalau dosa-dosa kecil akan ditutup, dihapus oleh Allah ketika dia tutupi dosa-dosa kecil itu dengan amal-amal soleh. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa kana dzalika 'indallahi fauzan 'azima. Dan kalau orang itu sudah dimasukkan Allah ke surga, dosa-dosanya ditutup, tidak disiksa, itu merupakan satu kenikmatan, keuntungan, kebahagiaan yang luar biasa besarnya. Ini makna ayat ini secara kata per kata, makna mufradat. Jadi orang mukmin, laki-laki, perempuan akan dimasukkan Allah ke dalam surganya, kekal di dalamnya, dan dosa-dosa kecilnya ditutupi. Sehingga dia langsung masuk surga. Mudah-mudahan kita yang hadir dan keluarga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya nanti. Amin. Sekarang mari kita lihat siapa-siapa orang mukmin yang dimasukkan Allah ke dalam surga itu. Dan apakah kita termasuk layak untuk
bersama mereka. Ada orang mukmin itu yang disebut oleh Allah masuk surga secara kelompok. Bukan orang per orang, tapi kelompok ini masuk surga. Kita lihat hadisnya. Innallaha tala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Innallaha sesungguhnya Allah ittala'a ala ahli badrin pernah memberi informasi kepada ahli Badar. Ahli Badar itu adalah sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar. Jumlahnya sudah pasti, yaitu 314 orang. Sebagian ahli sirah menyebut 313 orang. Artinya hadis ini Nabi memberikan pernyataan resmi bahwa Allah pernah memberikan informasi kepada 314 ini. Faqala, apa kata Allah? Ada yang mengatakan kata Rasul, i'malu ma syi'tum. Wahai orang-orang ahli Badar, wahai kalian yang pernah ikut dalam perang Badar, i'malu ma syi'tum, kon urip nok donya iki nglakoni apa wae sak karepmu. Faqad ghafartu lakum, karena aku sudah mengampuni semua kesalahan. Artinya 314 orang yang pernah bersama Nabi perang Badar itu, apakah yang mati syahid jumlahnya 14 atau yang masih hidup, itu semuanya sudah dijamin masuk surga. Orangnya masih hidup tapi sudah dijamin masuk surga. Coba kon lakonono apa ae sak karepmu, wis tak sepuro kabeh. Coba kalau itu disampaikan ke kita sekarang. Coba lakonono apa ae sak karepmu. Ya di sembarang dilakoni. 314 ini adalah pasukan Islam yang pertama kali membela Nabi dalam perang Badar. Di mana di antara doa yang diucapkan oleh Nabi di dalam kemah ketika perang mau terjadi itu adalah Allahumma intuhlik hadhil isabah min hadhil ummah fala tu'badu abadan. Riwayat lain falan tu'bada abadan. Ya Allah, kalau seandainya 314 orang tentara ini mati dalam perang ini, maka engkau tidak akan disembah sampai kapanpun. Apa maknanya hadis ini? Artinya bahwa jumlah umat Islam, jumlah pertahanan umat Islam ya cuma itu. Ente-entean itu sudah 314 itu. Kalau 314 itu la qadarallah kemudian kalah dan mati, berarti pembela pendakwah Islam itu habis. Berarti Islam akan mati. Kalau begitu ya Allah, ini doa tapi ngancam. Falan tu'bada abatan. Kalau ini semuanya mati, kau tidak akan disembah. Bukan kok Allah kepeksa ngabulno, ndak ya, memang Allah kemudian
menurunkan 1000 malaikat turun dari langit. Apakah kita masuk golongan ini? Jelas enggak. Muga-muga engko ana sing ngelbu ya. Kalau ini jelas kita enggak masuk. Kita lihat hadis berikutnya. Agak panjang. An Anas bin Malik radhiyallahu anna Umar Rubai bintal Bara wahya Ummu Harithah bin Suraqah atatin Nabi. Seorang ibu namanya Ummur Rubai. Ibunya Harithah bin Suraqah. Sowan kepada Rasulullah kemudian matur. Ya Nabi Allah, ala tuhaddithuni an Harithah. Anaknya ini yang bernama Harithah bin Suraqah ini ikut dalam perang Badar. Dan dalam perang ini Harithah ini gugur. Mati syahid. Sehingga ibunya sowan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ada informasi tentang anak saya yang bernama Harithah? Wa kana qutila yauma Badr. Dan anaknya ini terbunuh pada perang Badar. Asabahu sahmun gharb. Terbunuh kena panah. Apa maksud kedatangannya? Fa in kana fil jannati sabartu. Kalau anak saya ini masuk surga, saya sabar. Artinya anak saya sudah masuk di surga dan saya sebagai ibu kehilangan anak laki-laki, tidak ada cara lain selain bersabar. Dia bersabar karena anaknya sudah di surga. Wa in kana ghairu dzalik, tapi kalau tidak masuk surga, ini kan seorang ibu perlu memastikan anakku iki nek swarga ta nek endi. Wa in kana ghairu dzalik, kalau tidak ada di surga, ijtahadtu alaihi fil buka, saya akan terus-menerus menangis. Tidak akan selesai. Artinya sudah ditinggal anaknya mati dan ternyata naudzubillah misalnya anaknya itu di neraka. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu selain menangis? Sedih ditinggal anak, sedih anaknya di neraka. Wal'iyadzubillah. Qala, kata Nabi, ya Umma Harithah, wahai ibunya Harithah, innaha jinanun fil jannah. Di surga itu ada banyak nikmat. Wa inna benaki, dan sesungguhnya anakmu asobal firdausal a'la, telah masuk surga firdaus, yaitu surga yang paling tinggi. Jadi surga itu 100 tingkat, mi'ah. Yang paling tinggi namanya firdaus. Minhu tafjuru anharul jannah. Mata air sungai di surga itu di situ, sehingga dia mengalir. Nah, di antara 100 surga itu, Harithah ini mendapat surga yang paling tinggi, yaitu Al-Firdausul A'la. Kira-kira kalau ibu memerankan Ummu Harithah seperti apa? Anaknya mati syahid dan sudah ada informasi yang valid bahwa anaknya masuk surga dan surganya surga Firdaus. Jadi memang ada yang hadis pertama, orang masuk surga itu seperti atau mengikuti kelompoknya.
Tapi ada orang masuk surga itu disebut Nabi orang per orang. Salah satunya Harithah ini. Jadi Harithah sudah di surga. Tidak pakai pengajian begini, tidak perlu. Sudah di surga. Nah, ini lebih-lebih lagi. An Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi langsung menyebut nama, menunjuk orang. Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar iku meneh mlebu swarga. Wa Umar fil jannah. Wa Utsman fil jannah. Wa Ali fil jannah. Wa Talha fil jannah. Wa Zubair fil jannah. Wa Abdurrahman bin Aufin fil jannah. Wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah. Wa Sa'id bin Zaid fil jannah. Wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Disebut namanya orang per orang dan orangnya ada di situ. Dan orangnya masih hidup. Ada di tengah-tengah mereka. Ada yang usianya tidak lama setelah Nabi wafat. Beliau wafat. Ada yang usianya agak lama. Ya. Dan coba lihat urutannya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini yang dijadikan salah satu pedoman kenapa para sahabat dan tabi'in itu mengangkat, memilih, membaiat khalifah itu sesuai urutan hadis ini. Rasulullah wafat, siapa penggantinya? Abu Bakar. Abu Bakar wafat, sebelum wafat sudah menunjuk nanti pengganti saya Umar. Umar wafat, sebelum wafat karena dia sakit ditusuk Abu Lu'lu' itu, di masa sakitnya dia memilih formatur 6 orang sahabat ditambah 1 anaknya. Nanti kalau saya meninggal, kalian bertujuh ini bermusyawarah siapa nanti yang akan menjadi khalifah yang melanjutkan aku. Dipilihlah Utsman. Utsman wafat, terbunuh dalam fitnah kubra itu. Agak kacau waktu itu para sahabat tabi'in. Kemudian mereka berbondong-bondong mendatangi Ali bin Abi Thalib untuk membaiat Ali menjadi khalifah yang melanjutkan Utsman bin Affan. Persis seperti dengan sabda Nabi. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Ini yang kemudian di dalam sejarah disebut al-asyaratul mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang sudah mendapatkan kabar gembira masuk surga. Kalau punya anak 10 lanang kabeh, ya ini sudah namanya. Atau cucunya. Jadi ada sahabat itu yang disebut oleh Nabi namanya, langsung namanya, dan orangnya masih hidup. Ada orang mukmin yang masuk surga itu disebut oleh Rasulullah amalnya.
amal ibadahnya. Nah, mudah-mudahan di sini kita bisa. Rabi'ah bin Ka'ab As-Salami radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah. Saya pernah bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mabit bersama Nabi. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Malam itu saya menyiapkan air untuk wudu dan untuk kebutuhan beliau. Ini Rabi'ah anak kecil, anak muda. Kita ajarkan anak-anak kita untuk ihtiram, menghormati para ulama, menghormati para kiai dengan cara seperti ini. Faqalali, ketika saya menyiapkan air wudu, Nabi itu bilang ke saya, Sal, kon jalu opo? Kamu minta apa? Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta bisa menemani engkau di dalam surga. Coba, anak muda, tapi yang ada di benaknya, yang ada di dalam pikirannya adalah akhirat, surga. Coba kalau ini ditawarkan kepada anak muda sekarang, kon jalu opo? Apa kira-kira yang keluar dari mulutnya? Jaluk sepeda motor, HP. As'aluka murafaqataka fil jannah. Artinya anak muda ini, sebagaimana mereka di dunia dekat dengan Nabi, bisa mabit bersama Nabi, bisa melayani Nabi, dia juga kepengen nanti di surga itu juga bisa bersama Nabi. Qala, oleh Nabi dinyang, awa ghairu dzalik, tidak ada lainnya ta. Qultu huwa dzak, itu saja. Yakin, mantap, kepingin menemani Nabi di surga. Qala, nah ini, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, tolong, kalau kamu ingin menemani aku di surga, tolong perbanyak sujud, perbanyak sholat. Nah, kalau kita melihat ini tidak hanya untuk Rabi'ah, tidak hanya untuk nama-nama yang sudah ada di atas, tapi untuk kita semuanya, bahwa salah satu amal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga adalah sholat. Dan Nabi mengatakan perbanyak sholat, sudah pasti itu bukan sholat fardu, karena kalau sholat fardu kan sudah ada jumlahnya, sudah pas, tidak akan ditambah-tambah. Tapi kalau Nabi mengatakan bikathratis sujud, berarti setelah sholat fardu, perbanyak sholat sunnah. Jadi, amal yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga, satu adalah sholat sunnah yang banyak. Bagaimana? Siap ya? Siap. Kira-kira. Sholat sunnah yang banyak. Ini nasihat Nabi kepada Rabi'ah. Satu ketika ada, ini amalan lain. Ada sahabat lapor. Karena ada seorang sahabat yang biasa ngimami sholat jahar di Masjid Quba. Tidak disebutkan namanya. Itu kalau ngimami, setelah Fatihah,
dia membaca surat Al-Ikhlas. Setelah itu dilanjutkan dengan surat yang lain. Rakaat kedua juga begitu. Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, lalu dilanjut dengan surat-surat yang lain. Ini makmumnya belenger, mengeluh. Jadi protesnya itu, kalau sampeyan ini maunya itu surat Al-Ikhlas tok, kenapa ndak setelah Al-Ikhlas terus ruku? Atau kalau memang sampeyan ini kepingin surat dan ayat yang lain, kenapa ndak langsung surat ayat yang lain? Kenapa pakai Al-Ikhlas? Sahabat ini emosi. Saya akan tetap seperti itu. Karena saya ngimami di sini ini ditugasi oleh Nabi. Nek sampean gelem tak imami ya salat, nek gak miri ya. Gitu. Akhirnya para sahabat ini lapor kepada Nabi dan sahabat itu dipanggil. Benar apa yang dikeluhkan oleh para sahabat? Iya. Apa yang membuat kamu tidak mau menerima usulan para jamaah? Kalau mau setelah Fatihah Al-Ikhlas, yo Al-Ikhlas tok lalu ruku. Atau kalau mau Al-Fatihah langsung surat yang lain, ndak usah Al-Ikhlas. Kenapa? Kenapa harus ada Al-Ikhlas gitu? Sahabat ini menjawab, li'anni uhibbuha. Karena aku mencintai surat Al-Ikhlas. Cinta. Bukan hanya Al-Ikhlas, cinta baca Quran. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itulah yang membuat kamu masuk surga. Terus pundi? Al-Ikhlas. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itulah yang membuat kamu masuk surga. Kita nemu amalan yang kedua untuk bisa masuk ke dalam surga adalah tilawah Al-Quran. Cinta Al-Quran. Hadis yang ketiga. Bilal, ini yang terkenal. Ketika Mi'raj, Nabi kan diajak jalan-jalan sama Jibril ke surga, ke neraka. Ke neraka ditunjukkan umat manusia dan segala siksa yang ada di dalamnya. Ke surga ditunjukkan nikmat dan siapa-siapa yang akan tinggal di surga itu. Tiba-tiba Nabi mendengar di depan beliau itu ada suara langkah orang berjalan. Kata Nabi kepada Jibril, Jibril, itu siapa? Yang jalan di depan kita itu siapa? Kata Jibril, itu suara langkah kaki sahabatmu Bilal bin Rabah. Setelah turun ke bumi lagi, Nabi menemui Bilal. Bilal, aku sudah dengar langkah kakimu di surga. Apa amalan yang membuat kamu langkah kakimu sudah aku dengar di surga? Kenapa bukan langkah kaki sahabat yang lain? Kenapa bukan Abu Bakar? Kenapa bukan Umar? Kok Bilal? Meskipun secara fisik bukan menghina, Bilal itu orang Habasyah, orang negro. Secara fisik kekar, hitam, rambutnya kata Nabi seperti kurma kering yang menempel di kepalanya, kerwal-kerwal gitu. Rambut khas orang Afrika. Apa amalanmu yang membuat aku dengar langkah kakimu di surga? Ya Rasulullah,
setiap kali aku bersuci. Jadi batal wudunya atau tatahur setelah buang hajat, setelah batal, kemudian dia berwudu, dia selalu sholat 2 rakaat. Setelah wudu, baik malam maupun siang, Bilal selalu mengikutinya dengan sholat 2 rakaat. Itu yang kemudian di dalam fikih disebut dengan sunnatul wudu. Wudu, sholat 2 rakaat. Terus pundi? Repot napa gampil? Wudu, ada ndak yang kesulitan wudu? Ndak ada. Sholat 2 rakaat, ada ndak yang kesulitan sholat 2 rakaat? Tidak ada. Terus repote opo? Di mana letak sulitnya itu? Dan Bilal bisa istiqomah melakukan itu. Yang ketiga berarti amalan ini meskipun sunnah, tetapi ketika dikerjakan dengan istiqomah, itulah yang menyebabkan orang mukmin ini masuk ke dalam surga. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Sekarang tinggal memilih. Saya ini kepingin masuk surga seperti jalannya Bilal, atau karena al-ikhlas, atau karena banyaknya sholat. Silakan. Saya bisanya masuk surga ini melalui pintu apa? Saya masuk surga itu punya senjata apa, punya kunci apa? Bilal sudah punya kuncinya. Al-Ikhlas jadi kuncinya. Ini Rabi'ah juga punya kuncinya. Dan sahabat-sahabat lain punya kunci surga. Terus saya ini pegang kuncinya siapa? Itu harus kita pastikan. Nah nek gak duwe kuncine swarga terus piye buka lawange swarga iki? Ini tadi nama-nama 14 sahabat yang mati syahid di dalam perang Badar ya. Umair bin Abi Waqqas, Safwan, Dza'alain, Muhji, Aqil, Ubaidah, Sa'ad, Mubashir, Harithah bin Suraqah. Ini tadi yang hadisnya kita sedang perbincangkan. Rafi', Umair, Yazid, Miqwad, Auf bin Harith radhiyallahu anhum jami'an. Bapak Ibu yang tindak haji atau tindak umroh kemudian menyempatkan diri untuk rihlah jalan-jalan ke ini Badar, menjadi satu kabupaten tersendiri. Di situ ada tempat kita akan ditunjukkan di mana dulu terjadinya perang Badar itu di mana. Syuhada, orang-orang yang mati syahid ini dikuburkan di mana, dan mereka nama-namanya diabadikan di satu monumen ini. Baik, itu tentang surga. Tidak imbang kalau kita tidak bicara tentang neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Separuh ya, saya jam ya. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Allah akan menyiksa orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan. Wal musyrikina wal musyrikat. Dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan musyrik perempuan. Adh-dhannina billahi dhannas sau. Mereka itu
orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah, suudzon kepada Allah. Alaihim dairatus sau, karena mereka itu berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukannya akan menimpa mereka sendiri. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah marah, murka kepada mereka. Wa la'anahum, Allah melaknat mereka. Wa a'addalahum jahannam, dan Allah menyediakan untuk mereka neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat. Supaya berimbang, setelah kita bicara tentang surga, maka kita bicara tentang neraka. Dan sudah pernah saya sampaikan, ada mahsyar, di sini ada surga, kebalik ya, dari kiri dulu ke kanan ya. Di sini padang mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia. Lalu di sini ada surga. Antara mahsyar dan surga ini ada siratal mustaqim. Ada titian, nguot yang kecil. Orang mengatakan seperti rambut dibelah 7. Rambut disigar dadi 7. Semua orang akan melintas di sini. Dan semua selamat atau tidak tergantung amalannya. Ketika ditimbang di mahsyar tadi. Maka ada orang yang jatuh, ada orang yang lolos sampai ke surga. Yang jatuh ke neraka jahanam. Ada yang kekal di dalamnya, ada yang sampai habis dosanya kemudian diangkat ke surga. Yang lolos sudah pasti selamanya di dalam surga. Itu singkat. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini istilah munafik. Istilah munafik. Kita ini sering menggunakan kata munafik serampangan. Bahkan kadang-kadang dipakai guyonan. Jangan sok munafik lu. Nah, apa artinya munafik itu? Yang pertama, ada nifak. Ya, kata sifatnya nifak. Asghar, seperti syirik. Syirik ada syirik asghar, syirik kecil, ada syirik akbar, syirik besar. Nifak itu juga begitu. Ada nifak asghar, ada nifak akbar. Nifak asghar, munafik kecil, itu munafik di dalam ucapan atau perbuatan. Contohnya hadis ini. Anak-anak kita hafal semua. Ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzab. Kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau janji pasti tidak ditepati. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanat pasti khianat. Bohong, ingkar janji, khianat. Kalau ada saudara kita, kalau ada teman kita, kalau ada orang muslim
lalu ada di dalamnya 1, 2 atau 3 sifat ini, bohong, ingkar janji, khianat, dia orang mukmin tapi punya sifat munafik. Tetap mukmin, tetap muslim, tapi dia munafik ucapan dan perbuatannya. Nah, untuk membandingkannya ada nifak akbar, munafik besar, munafik i'tiqadi, munafik yang memang keyakinannya dia munafik. Wa minan nas, sebagian orang, mayyakulu, ada yang mengatakan amanna billahi wal yaumil akhir, aku beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, tapi sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Ini orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Jadi ini adalah secara ideologi, secara keyakinan memang dia tidak muslim. Memang dia orang kafir, pura-pura masuk Islam. Di situ bedanya. Kalau nifak asghar tetap muslim tapi melakukan dosa besar. Tapi kalau nifak akbar ini otomatis memang bukan orang muslim. Nah, yang banyak di tengah kita yang mana? Yang nomor 1 itu. Muslim, mukmin, tapi melakukan hal-hal yang karena 3 hal itulah kemudian disebut munafik. Tapi dia tetap muslim, dia tetap mukmin, hanya dia muslim yang munafik. Sementara yang kedua, ini orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Dia tetap menyembah berhala, dia tidak beriman kepada Allah, tapi di hadapan kita, di hadapan Nabi, di hadapan para sahabat mengaku amanah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu teman-temannya yang beriman, dia bilang kami juga mukmin. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau menyendiri dengan kelompoknya, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Kami ini sama-sama dengan ente. Tadi itu kita cuma guyonan aja. Itu munafik, tapi munafik kafir, bukan muslim. Tapi dua-duanya bukan kok yang kecil aja kok enggak apa-apa, enggak begitu. Yang nifak akbar insyaallah di antara kita tidak ada, dan yang nifak asghar mudah-mudahan di antara kita tidak ada. Yang terakhir, di ayat tadi ada bahasan suudzon. Ini bisa dibaca sendiri kok, gampang. Ada suudzon itu yang haram. Ya, namanya suudzon, prasangka buruk, ya sudah otomatis haram. Suudzon kepada Allah. Allah tidak adil. Kalau ada yang begitu, haram. Allah tidak sayang sama saya, itu ucapan itu haram. Suudzon kepada orang mukmin tidak boleh. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain saudara. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Yang kedua, ada suudzon yang jaiz, boleh. Suudzon kepada orang kafir dan orang yang dikenal umum sebagai pelaku kejahatan. Orang kafir sudah jelas niatnya saja, maksudnya itu mau menyakiti kita, ya kita suudzon. Jangan lengah, kita harus tetap waspada terhadap mereka. Atau ada orang muslim, tapi semua orang sudah tahu kalau itu pasti melakukan kejelekan.
Dulu waktu saya kecil, belum ada HP, belum ada listrik. Malam-malam jam 1, jam 2, karena rumah saya dekat masjid, ada orang yang naik ke panggung menara masjid, terus para bapak, para ibu, monggo atos-atos wonten tiang awon. Nate begitu? Nah, kok suudzon? Boleh, kenapa? Karena ada orang yang diduga akan melakukan kejahatan, boleh kita suudzon. Agar orang lain selamat dari kejelekannya. Yang ketiga, suudzon yang mustahab, bagus. Suudzon yang bagus. Suudzon kepada musuh agama dan pembenci Islam. Tidak usah menyebut nama ya. Nah, suudzon kepada orang-orang yang kita curiga. Semua ucapannya, semua kebijakannya, semua tindakannya itu merugikan umat Islam. Kita suudzoni, tidak apa-apa, supaya kita selamat dari keburukannya. Malah ada suudzon yang wajib. Suudzon untuk kepentingan syar'i. Wajib malahan. Seperti dalam menentukan kesahihan riwayat hadis. Ini panjang ceritanya di dalam ilmu mustalahul hadis. Kalau di dalam ilmu mustalahul hadis itu ada al-jarhu wa ta'dil. Ada satu rawi yang ini mengatakan dia hafalannya kuat. Yang satu mengatakan enggak, dia hafalannya tidak kuat. Mana yang kita dulukan? Yang kita dulukan adalah dia hafalannya tidak kuat. Agar hadis yang kita terima itu benar-benar hadis yang terseleksi, terfilter dengan baik. Nah, tapi itu menurut para ulama hanya ada di dalam ilmu riwayat hadis atau ilmu mustalahul hadis. Pas 1 jam. Alhamdulillah. Jadi para jamaah sekalian, kembali kepada ayat-ayat yang pertama tadi. Tentang bagaimana kita bisa termasuk orang yang masuk surga. Ahli Badar kita tidak termasuk. 10 orang yang masuk surga kita tidak masuk. Ada lagi tentaranya Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Berapa itu jumlahnya itu? 200.000. Karena Nabi mengatakan, Nabi tahun abad keberapa Hijriah, 700 sekian Masehi, pernah mengatakan Latuf tahannal Konstantinia. Konstantinopel, ibu kota Romawi yang sekarang Istanbul, Turki. Latuf tahannal Konstantinia. Konstantinopel itu akan kita taklukkan. Waktu itu menjadi adik kuasanya Blok Barat. Akan takluk. Fala ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baik panglima perang adalah panglima yang memimpin penaklukan itu. Wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Dan sebaik-baik tentara adalah tentara yang menaklukkan Konstantinopel. Itu 200.000. Dan baru Konstantinopel takluk pada tahun 1453. Artinya 700 tahun setelah Nabi bilang begitu menjadi kenyataan. Dadi ketok swarga iku ya wis rada bek sana. Wis akeh isine gitu. Belum yang perorangan yang disebut Nabi tadi itu. Masalahnya apakah kita ini kebagian tempat gitu. Nah, ini yang perlu kita semangati diri kita. Masih ada, sudah barang tentu. Surga masih luas, pintu-pintunya masih terbuka, tapi yang penting adalah
dengan amal apa kita masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.